Isra Mi'raj, jalan cinta. Jalan cinta, penanda cinta antara Allah Subhanahu wa taala dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Saudara sekalian saya muliakan, jalan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab. Dan itu teman-teman sekalian hanya berselang beberapa bulan sesudah kewafatan dua orang paling tersayang, paling tercinta di hati baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meninggal dunia Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, meninggal dunia Abu Talib paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 dari kenabian. Sampai tahun itu disebut sama Nabi dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dari sini kita ngerti bahwasanya Allah tuh kadang-kadang ngasih kepada kita kesedihan, kemudian sesudahnya menghibur kita dengan hadiah-hadiah yang indah. Gak ada hadiah lebih indah daripada hadiahnya Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bu, hadiah setinggi-tinggi hadiah berupa pertemuan indah antara Allah Subhanahu wa taala dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah indah ini Allah berikan sesudah kesedihan. Segala-gala ada harganya. Segala-gala enggak ada yang gratis, Bu, Kak, Dek, Nak. Maka saat kamu sedang diberi ujian, saat kamu sedang diberi sakit, saat kamu sedang diberi sulit, saat ada duka, saat ada luka yang menimpa kepadamu, tunggulah dan bersabarlah, akan ada hadiah manis menyertai sesudahnya jika kamu berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar saat diberi ujian. Ujian tuh kayak kotoran sapi. Ada orang dapetin ada kotoran sapi depan pintu rumahnya. Yang satu begitu ngelihat ada kotoran sapi, dia langsung main tuduh, main curiga. Coba nih liatin, dengerin saya. Biar kamu sambil menerka-nerka, nih saya masuk kelompok yang mana nih dari ujian yang datang dalam kehidupan. Ada yang saat melihat kotoran sapi tergeletak di depan pintu rumahnya, dia pun curiga. Kayaknya nih yang ngasih ini si fulan. Kayaknya nih ini ditaruh sama si fulanah. Kayaknya nih ipar saya. Kayaknya nih mertua saya. Kayaknya nih siapa lagi? Tetangga saya, teman saya, ini saya. Dia emang selalu gak senang sama saya. Curiga sama banyak orang. Kayaknya si ini, kayaknya si itu, kayaknya si ini, kayaknya si itu. Kemudian dia bawa tuh kotoran sapi, ditaruhnya di dapur, ditaruhnya di ruang tamu, ditaruhnya di ruang kamar tidur, sampai bahkan ditaruhnya di dalam tas. Dia bawa kemanapun aja dia pergi. Bu, yang ada orang jadi gak betah sama dia, ngeluh mulu. Diceritain kemana-mana tuh urusan kotoran sapi itu. Dibawa kemana-mana tuh kotoran sapi. Suaminya jadi sebel, anak jadi sebel,
Saudara jadi sebel, ih mamah mana-mana bawa kotoran sapi mah. Iya nih, si ini nih ngasihin kotoran sapi sama kita. Itu kelompok pertama. Ada orang yang saat dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, ujian tersebut terus dibawa. Ngeluh sana, ngeluh sini. Terus saja tuh dia bawa. Curiga sama si ini, curiga sama si itu. Subhanallah. Gak ada yang seneng, Bu. Orang yang suka ngeluh mulu, suka ngadu mulu sama orang, apalagi pakai jelek-jelekin orang. Gak ada yang seneng. Gak ada yang seneng. Orang zaman sekarang nih dikasih ujian, update di status. Betul? Udah gak terima di alam nyata, alam maya. Dibawa tuh kotoran sapi kemana-mana. Kalau ada yang gak enak buat kamu, ya jangan kamu bawa kemana-mana. Setiap cerita itu aja yang diceritain. Padahal dalam hidup kamu kan ada banyak kesenangan. Kenapa yang kamu selalu ingat dari Allah Subhanahu wa taala selalu ujian-ujian? Bukankah selain daripada sedikit ujian yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan padamu jauh lebih banyak lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan padamu, kamu gak akan pernah mampu menghitungnya. Kelompok yang kedua, begitu dia lihat ada kotoran sapi depan rumahnya, dia kemudian ambil sekop. Dia ambil tuh kotoran sapi pakai sekop, taruh di halaman belakang rumahnya. Taruhin di bawah pohon, di bawah tanaman. Subhanallah. Habis itu dia lupakan urusan kotoran sapi ini. Subhanallah. Dapat 2 bulan, 3 bulan, pohon tomatnya numbuh. Tanaman cabenya numbuh. Beberapa saat kemudian bunga melati, bunga mawar tumbuh. Cakep-cakep tuh bunga. Hingga akhirnya kalau sore-sore dia bisa duduk ngeliatin bunga-bunga bermekaran dari halaman belakang rumahnya. Sesekali datang tukang tahu gorengan. Dia pun beli tahunya aja karena cabenya tinggal metik. Masya Allah. Ada yang kayak begitu. Ada orang-orang yang saat ditimpa musibah, saat ditimpa ujian, dia pun kemudian membawa hal yang tidak mengenakan tersebut, dia kubur di halaman belakang hatinya. Dia lupakan hal tersebut. Ada perlakuan orang gak enak, dilupakan, taruh belakang rumahnya. Dia hadapi semua ujian-ujian dalam kehidupan dengan rasa sabar. Ingat bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Ujian apapun dia pahami, bukan punya saya. Saat suaminya tertarik hati pada perempuan yang lain, suami saya bukan punya saya. Hatinya bukan milik saya. Tidak berada dalam genggaman saya. Ketika ada anaknya sakit, dia gak main sibuk
nuduh, curiga, nih jangan-jangan anak saya nih ada yang guna-guna. Nggak ada. Dia taruh semua luka dalam kehidupannya di halaman belakang hatinya. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Apapun ditaruh di tempat yang semestinya. Dan kesabarannya tersebut akan berbuah, tumbuhnya bunga-bunga indah. Tumbuhnya sifat-sifat mulia dalam diri orang tersebut. Bu, dari sini kita bisa tahu kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang punya begitu banyak sifat-sifat terpuji adalah karena Nabi Muhammad dibesarkan dengan derita. Nabi Muhammad dibesarkan dengan derita. Nabi Muhammad tuh derita berupa kehilangan orang yang dicinta. Nabi Muhammad juaranya. Lahir udah gak punya bapak, baru setahun lebih aja bersama dengan ibu-ibunya meninggal. Habisnya itu tinggal bersama dengan kakeknya meninggal. Menikah dengan seorang perempuan yang sangat beliau cintai, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun meninggal dunia juga. Ibu-ibu, saudariku sekalian, saya melihat Nabi punya 7 putra putri. Dan Nabi meninggal dunia di usia baru 63 tahun saja kalau hitungan Hijriah, atau 61 tahun saja kalau hitungan Masehi. Dan itu belum tua, Bu. Belum tua. Tapi segitunya, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia hanya sisa 1 putri beliau yang masih ada. Artinya 6 dari ke-7 putra putri beliau, beliau sendiri yang menguburkannya. Meninggal dunia di masa hidupnya baginda Nabi besar Muhammad. Waktu salah satu dari habaib kita yang masih muda meninggal dunia, saya takziah ke rumahnya. Ibunya bilang begini, ya Allah, mestinya kan ibu ma anak kan meninggal dunianya ibunya duluan. Kenapa nih saya jadi ibu mesti ngerasain rasanya ditinggal anak. Masih muda, masih baru 40 tahun usianya. Nangis. Ibu-ibu sekalian, kita nih sebagai orang tua seringkali merasa bahwa yang mestinya meninggal duluan kan kita orang tuanya daripada anak kita. Kita selalu bilang sama orang tua kita, sama anak-anak kita, nah sayangin lo ibunya, mumpung masih ada. Kayak kita yakin banget bahwasanya kita akan duluan meninggal daripada anak-anak kita. Kita gak pernah bisa bayangin bahwa bisa jadi anak kita malah justru berkata, "Ma, sayangin loh anak mama nih mumpung masih ada." Kan kita gak berpikir begitu. Betul? Nabi Muhammad 6 dari 7 putra putri beliau yang menguburkannya. Artinya meninggal dunia di masa hidupnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, derita kehilangan orang yang dia cinta. Nabi Muhammad juaranya. Derita berupa sakit, berupa sulit kehidupan. Ibu-ibu sekalian, baginda kita Nabi besar Muhammad sampai dengan beliau tinggal di Madinah dalam keadaan dimuliakan orang, tetap saja beliau mengganjal perutnya dengan batu karena lapar yang tak tertahankan. Saya pernah nyoba tuh, nggak makan, tapi tetap minum sehari semalam. Laparnya, Bu. Nabi kita Muhammad 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa dalam perutnya, hanya meminum air putih saja.
kesulitan kehidupan. Sakit banyak Nabi Muhammad. Dari gigi geraham beliau tanggal saat perang sampai sujajabinu di perang Uhud. Retak dahi beliau sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Besi dari baju besi beliau nyangkut di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau sering sakit kepala, beliau banyak sakitnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, beliau bahkan pernah kena sihir sampai jatuh sakit yang cukup lama. Tergeletak di atas tanah. Kalau datang waktu sholat, beliau berdiri seperti nggak kena apa-apa. Beliau selesai sholat, masuk dalam rumah, tak berdaya lagi. 18 hari lamanya. Menjadi sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas pada masa tersebut. Saudara sekalian, semua derita dialami baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difitnah orang, disakiti orang, Nabi Muhammad juaranya. Bu, dilempari orang dengan kotoran, dilempari orang dengan tanah sampai nggak kelihatan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke rumah dalam keadaan babak belur, bahkan sampai diusir dari kota di mana beliau telah tinggal 53 tahun lamanya. Dikatain gila, dikatain tukang sihir, dikatain tukang bohong, semua pernah dialami baginda kita Nabi besar Muhammad. Direncanakan pembunuhan sampai bahkan ditaruh racun di makanan baginda kita Nabi Muhammad. Semua pernah dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau didewasakan dengan derita. Jadi saat luka datang dalam hidupmu, saat perih, pedih harus datang dalam hidupmu. Ketika ada ujian-ujian yang datang dalam hidupmu, ingat, ia seperti kotoran sapi yang ada di pintu rumahmu. Taruh di belakang halaman rumah. Lupakan. Lupakan. Bersabarlah. Ingat, semua dari Allah, semua miliknya Allah, dan yang miliknya Allah hanya akan kembali kepada Allah. Dan lihatlah, nanti akan ada banyak pohon-pohon indah yang tumbuh dalam hatimu itu, seperti keindahan kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad. Pemberian Allah yang besar-besar selalu, seringkali diawali dengan derita-derita besar yang harus dijalani. Bu, ibu kalau lihat orang besar, siapapun aja orangnya, Habibana Umar, Habib Zain bin Smith, Habib Abu Bakar masyhur, Habib Ali masyhur. Semua orang-orang besar. Enggak ada yang hidupnya seneng, Bu. Enggak ada yang hidupnya seneng terus, Bu. Ujiannya juga besar-besar. Ujiannya juga besar-besar. Enggak ada yang begitu aja. Pelayar tangguh, pelayar yang hebat adalah karena dia telah melewati banyak malam dalam badai dan gelombang yang menerjang. Baru lahirlah pelayar-pelayar yang tangguh. Yuk belajar, insya Allah. Nggak apa-apa kalau diuji itu nggak apa-apa. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sabar, insya. Sabar, insya.
Yang sabar Bu, insya. Kak, Dek, Nak, yang sabar, insya. Kayak Nabi Muhammad, Amul Huzun, tahun ke-10. Tahun ke-10 dari kenabian. Istri tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal. Paman beliau yang tercinta Abu Thalib, yang udah kayak ayah beliau sendiri, meninggal di tahun yang sama. Nabi menamakan tahun itu dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Berlalu berbulan, hingga pada malam 27 Rajab, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terindah. Bu, biasa kan orang tua sama anaknya yang lagi sekolah. Nanti Nak, kalau kamu hasilnya bagus ujiannya, Mama akan bawa kamu jalan-jalan. Kan begitu? Nabi Muhammad kayak gitu. Habis dapat ujian maha besar berupa kehilangan wanita yang sangat beliau cinta, istri yang sangat beliau sayang, istri yang bahkan Nabi kalau memanggilnya dengan panggilan laki-laki banyak, pakai dhamir antum. Makanya waktu minta diselimuti, Nabi nggak bilang zamilini, selimutilah aku wahai seorang wanita. Nabi juga nggak bilang zamilni, selimutilah aku wahai seorang wanita yang kayak laki-laki secara pemikirannya. Enggak gitu. Tapi Nabi Muhammad bilang zamiluni, selimutilah aku wahai seorang perempuan yang memilikimu satu, mencukupi aku dari memiliki siapapun. Wish. Sayyidah Khadijah. Ibu-ibu sekalian, kehilangan Sayyidah Khadijah. Ujian sangat berat dalam hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bayar dengan hadiah terindah. Di malam 27 Rajab, Nabi Muhammad sesudah tidur sebentar dibangunkan malaikat Jibril. Nabi keluar, udah ada malaikat Mikail. Jibril sama malaikat Mikail. Siap-siap wahai Rasulullah, kau diundang sama Allah. Dibelah dadanya Nabi, disucikan, dibersihkan. Bukan artinya berarti kotor Ustazah, enggak Bu. Itu hanya persiapan untuk sesuatu hal yang besar. Ibu-ibu mau nonton itu aja tuh 4 dimensi, mesti pakai kacamata secara khusus kan? Nah, demikian pula dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ini semacam persiapan simbolis tentang perjalanan besar yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karenanya pakai ada syaqqus sadr, pembelahan dada Nabi, kemudian hatinya dibersihkan, disucikan, diletakkan kembali. Namun seperti tidak terjadi apa-apa. Ini salah satu dari mukjizat ibu-ibu sekalian. Salah satu dari mukjizatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis selesai kemudian Nabi Muhammad dibawa ke Masjidil Haram. Salatlah Nabi Muhammad di sana mengikuti cara salatnya Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kemudian dari sana Nabi Muhammad sudah menunggu burak, kendaraan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Punya sayap, warnanya keemasan. Kuning keemasan warnanya. Binatang ini ya, kendaraan ini. Bu, Nabi Muhammad mau naik tapi enggak tunduk, jadinya enggak nyampe. Malaikat Jibril bilang, "Ya Buraq, wahai Buraq ijlis."
Buraq merunduklah, duduklah kamu. Fa innahu la yarkabuka ahsan min hadza. Enggak akan ada yang menaikimu wahai Buraq lebih daripada manusia yang akan naik ini. Buraq pun kemudian malu sampai keringetan. Bu, dari malunya kayak panik gitu, keringetan. Keringetnya Bu lebih wangi daripada bau misik. Keringetnya Buraq. Nah ibu-ibu saya sarankan jangan sampai nggak mandi. Kamu bukan Buraq. Saya udah nggak mandi nih 2 hari, habisnya dingin. Lah, Bu, apalagi kalau kumpul-kumpul kayak begini nih, kan gampang keringetan. Ibu ya, negeri kita nih Indonesia punya kelembapan yang cukup tinggi, sehingga mudah untuk berkeringat. Jangan sampai nggak mandi. Sekali lagi kamu bukan Buraq kalau keringetan wangi. Nah kita kan ya wangi juga sih. Wangi telur asin lah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, naik Buraq. Katanya maktub fi jabini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buraq nih, ada tulisan di dahinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi kemudian dibawa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Seperti yang Allah SWT sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bu, Allah nggak bilang rahimallahu abdan sara binafsihi lailan. Allah nggak bilang Allah rahmati seorang hamba yang berjalan menuju Allah di waktu malam. Enggak. Allah ketika bercerita tentang Isra dan Mi'raj, Allah menceritakan tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Bu, kalau ada mobil membawamu dari Bandung ke Jakarta, itu Bu pakai kekuatannya mobil apa pakai kekuatannya kaki orang? Mobil dong. Yang bawa mobil kok. Kalau pesawat, pakai kekuatannya pesawat apa kekuatannya kaki orang? Pesawat dong. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah ketika bercerita tentang Isra Mi'raj, Allah nggak bilang, Muhammad pinter, dia jalan di waktu malam menujuku. Nggak gitu. Tapi Allah cerita, maha agung aku, kata Allah. Maha agung Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Itu sebabnya Bu, bukan pakai kekuatannya Nabi Muhammad, tapi pakai kekuatan Allah. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, dan Allah Bu kekuatannya innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Urusan Allah apabila menghendaki sesuatu hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Ketika pakai kekuatannya Allah, thumma rudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Aku kembalikan ia ke tempat tidurnya. Sesudah perjalanan panjang Isra dan Mi'raj, tempat tidurnya masih hangat bekas tidur dia yang sebelumnya. Hanya beberapa menit perjalanannya, padahal panjang sekali. Saya aja karena waktunya terbatas nggak mau cerita. Kayak apa perjalanan panjangnya Bu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu aja nggak direct ibu-ibu sekalian. Yang biasa naik pesawat tahu nih istilahnya nih. Nggak pakai pesawat yang langsung Bu, pakai ada transitnya. Pakai ada pemberhentiannya di atas langit tuh. Nabi Muhammad melihat ada cahaya
Ada tempat yang bercahaya. Malaikat Jibril turunkan. Kemudian bilang, "Salliha huna rak'atain ya Rasulullah." Salatlah di sini 2 rakaat wahai Rasul. Nabi Muhammad salat 2 rakaat. Habis itu baru nanya. Tuh, kalau diperintah kerjain dulu, nanyanya belakangan. Jangan kita kalau diperintah pertanyaannya banyak banget. Kenapa? Jangan foto, jangan video ustazahnya. Kenapa? Kerjain dulu. Kalau penasaran tanya ntar belakangan. Nabi Muhammad diperintah malaikat Jibril, "Sholliha huna ya Rasulullah." Salatlah di sini 2 rakaat wahai Rasul. Nabi Muhammad salat 2 rakaat. Habis selesai Nabi Muhammad baru nanya, "Tempat apa ini wahai Jibril?" Dari atas langit kelihatan semuanya gelap kecuali tempat ini begitu bercahaya. Malaikat Jibril menjawab, "Hadhihi Thaibah haitsu fihal muhajarah." Ini adalah tanah Thaibah, tanah yang wangi, tempat yang akan menjadi tempat hijrahmu wahai Rasulullah. Nabinya belum hijrah, Bu. Madinahnya udah wangi. Kotanya udah wangi. Makanya Ibu sekalian, ada orang-orang yang menjadi mulia karena dia datang ke suatu tempat. Tapi ada orang-orang yang menjadikan tempat tersebut mulia karena kedatangannya. Orang tuh kalau udah besar, itu menjadi sesuatunya menjadi mulia karena kedatangan dia ke tempat itu. Bukan lagi dia menjadi mulia karena dia pergi ke tempat-tempat yang mulia. Ada orang, dia jadi mulia karena dia pernah haji. Dia jadi orang kayak dianggap sebagai orang solehah karena dia umroh. Karena dia pergi ke masjid. Kan begitu? Ada juga orang-orang yang dari besarnya, orang sampai bilang, "Masjid ini nih biasa didatangi sama Habib Fulan. Masjid ini biasa jadi majelisnya Habib Fulan, Ustazah Fulana." Nah, tuh. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nabi Muhammad demikian, Bu. Tempatnya masih akan jadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad. Karena peristiwa Isra Mi'raj sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tahun ke-13 dari kenabian beliau. Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian beliau. Saat Nabi Muhammad usia 51 tahun. Nabi Muhammad hijrah saat Nabi usia 53 tahun. Tapi tempatnya udah wangi, Madinah. Tempatnya udah indah, udah bercahaya. Habis itu kemudian Nabi berangkat lagi. Kemudian di sana juga Nabi Muhammad lihat tempat bercahaya, turun. Apa ini wahai Jibril? Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Berangkat lagi, bawa lagi. Apa ini wahai Jibril? Habisnya sholat. Bukit Sinai, haitsu kallamallahu fihi Musa. Tempat di mana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Sampai kemudian bawa turun ke Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa para nabi udah kumpul semuanya. Nabi Muhammad kemudian dibawa paling depan untuk mengimami sholat para nabi dan para rasul. Karena Nabi kita Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin, imam dari para nabi-nabi dan para rasul-rasulnya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi Bu, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan Nabi naik ke atas langit doang, bukan. Tapi yang di atas langit juga turun ke bumi, para nabi-nabinya Allah. Para nabi-nabinya Allah pada malam 27 Rajab. Allah Subhanahu wa taala turunkan kembali di bumi buat ikut serta mengerjakan sholat. Jadi makmum. Jadi makmumnya baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Makanya kenapa memang kita nih di atas muka bumi mesti sering-sering datang ke masjid, sering datang-datang ke majelis. Karena Bu, bahkan para nabi-nabinya Allah aja
turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala turunkan mereka semuanya ke bumi, padahal udah di langit mereka. Udah di tempat yang mulia, langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan para nabi-nabinya Allah ke atas muka bumi ini di masjid, bukan di pasar. Diturunkannya bukan di gunung, bukan di laut, bukan di hutan. Allah Subhanahu wa taala turunkan di Masjidil Aqsa. Mau buat ngapain? Buat ikutan jadi makmum. Makmumnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Para nabi aja jadi makmumnya Nabi Muhammad. Kamu kenapa selalu memilih jalan lain yang bukan jalannya Nabi Muhammad? Sama Nabi Muhammad dilarang pacaran. Masih ada juga adik-adik pacaran. Bahkan zaman sekarang kadang bukan cuma adik-adik, mak-mak pada pacaran. Gak malu, mak uban. Ya ampun Bu. Kalau habis duduk di majelis aja berdirinya udah susah. Segitunya masih kepikir buat naksir orang. Kayak gak mau mati gitu. Bu, jalannya Nabi Muhammad. Kita semua adalah makmumnya Nabi kita Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Nabi Muhammad berarti dia telah taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Nabi Muhammad berarti dia telah taat kepada Allah. Hati-hati, jangan remehkan dosa, sebab dosa artinya kamu meninggalkan jalannya Nabi Muhammad dalam hidupmu, kamu mengikuti jalannya setan. Apapun dosa yang kamu lakukan, mau kamu ngambil hutangan di pinjol, mau kamu menyakiti hati orang, mau kamu durhaka sama orang tua, apapun aja bentuk dosa-dosa yang kita lakukan, kita sedang meninggalkan jalannya Nabi. Kamu sedang mufarokoh sholat dari Nabi Muhammad. Gak ada bagus-bagusnya orang yang hidupnya gak ikutan sama hidupnya Nabi Muhammad. Yuk belajar. Nabi Adam aja jadi makmumnya Nabi loh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Habis selesai Nabi sholat di sana, Nabi kemudian dibawa naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ibu, saya beberapa tahun lalu nyampe tuh Bu ke sana Masjidil Aqsa sebelum perang yang terakhir ini. Ternyata Bu, Masjidil Aqsa itu bukan yang kubahnya kuning. Yang kubahnya kuning yang suka saya lihat di gambar-gambar, itu adalah masjid tempat naiknya Nabi Muhammad di atas sebongkah batu menuju langit. Dulunya nggak ada masjidnya itu Bu, sekarang dibangun jadi masjid. Dulunya yang masjid itu cuman Masjidil Aqsa yang kubahnya hitam. Kubahnya hitam. Besar. Nah, di hadapannya tuh ada masjid ukurannya lebih kecil. Ya Bu ya. Masjid tuh kubahnya kuning. Biasa tuh kalau gambar-gambar tulisan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, itu biasanya kubah yang kuning itu. Karena memang dari sana tuh Nabi Muhammad dinaikkan menuju Sidratul Muntaha. Saya ingat malam itu, malam terakhir saya di area Aqsa, karena besokannya sebelum subuh harus berangkat ke umroh waktu itu.
lagi arah pulang dari Masjidil Aqsa, ngelewatin masjid yang kubah kuning itu. Saya liatin marbotnya lagi mulai ngunci-ngunciin masjid. Saya samperin marbotnya sama beberapa teman saya. Saya bilang, boleh nggak kita sholat sunnah di sini, sholat witir beberapa rakaat? Karena ini malam terakhir kami di sini, saya bilang. Besok sebelum subuh kita udah berangkat ke umroh, biar kita bisa ngerjain sholat sunnah di masjid ini. Dia liatin saya, terus dia nanya, dari mana kalian? Saya bilang dari Indonesia. Oke, dia bilang. Akhirnya saya pun masuk ke situ. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, saya bilang gitu kan. Masjid kosong, udah mau ditutup sama dia kok. Bahkan yang dibuka pintunya udah tinggal satu aja. Jadilah saya bersama dengan teman-teman pada sholat di situ, tahiyatul masjid, sholat witir dan seterusnya. Lagi saya rakaat terakhir, saya disamperin sama marbot tadi. Saya udah pikir aja, oh dia kayaknya lapar nih, buru-buru mau pulang. Jadi dia mau minta saya cepetan pulang. Saya bilang iya, saya akan segera pulang, ini udah rakaat terakhir. Dia bilang enggak. Dia nanya lagi sama saya, "Ta'riful Arabiyah?" Dia bilang. Kamu ngerti bahasa Arab? Saya bilang bolehlah, bandingin sama orang Cimahi. Dia bilang ta'ali ba'urwik. Dia bilang sini, saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya ajakin tuh teman-teman saya buat ikutan saya. Akhirnya dia turun ke bawah, ke batu yang besar itu, Bu. Batu besar yang sekali lagi tempat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari atas batu itu. Ketika dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Ibu-ibu saya sekalian, dia tunjukin saya ke arah batu itu, terus dia bilang, adkhili yadik, masukkan tangan kamu ke lubang ini. Terus saya kan curiga. Kalau di dalamnya ada kalajengking, tapi saya liatin mukanya kayak nggak mau nipu gitu. Jadi akhirnya saya nurut aja. Saya masukin, terus dia bilang, syami yadik, coba cium deh tangan kamu. Saya cium wangi banget, Bu. Saya jadi mikir, udah jualan minyak wangi kayaknya. Marketing S3 nih saya bilang. Waduh, ini pemasarannya luar biasa nih. Akhirnya saya bilang sama teman-teman saya, coba dimasukin deh tangannya, wangi saya bilang gitu kan. Pada ikutan tuh, masukin, iya nih wangi banget nih, wangi banget. Enak banget wanginya. Jadi saya akhirnya nanya sama dia, saya bilang, di mana saya bisa dapetin minyak wangi ini? Kamu jual? Dia bilang, enggak. Oh, terus di mana saya bisa dapetin minyak wangi ini? Dia bilang nggak tahu saya. Oh, berarti nggak mau jualan nih anak. Dia bilang, kami nggak tahu itu wanginya dari mana. Tapi dari sejak kami kecil, tiap pagi, tiap hari kami sering main-main dengan mencium wangi di situ. Dia bilang kabarnya itu wangi. Karena dulu waktu Nabi Muhammad mau naik ke Sidratul Muntaha, beberapa helai jenggot beliau jatuh di lubang tersebut. Nabi Muhammad memang atyab mutayyab, teman-teman. Orang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ya, itu tadi tuh, buruk keringetnya wangi. Kok Nabi Muhammad segala-galanya wangi, Bu. Segala-galanya wangi. Sampai nanti datang ke akhirat, Nabi Muhammad tetap jadi manusia paling wangi. Guru saya Sayyidil Habib Umar bercerita, nanti di hari akhirat orang semuanya kepengen cium tanah yang sudah diinjak oleh kakinya Nabi Muhammad. Karena wanginya tanah tersebut yang luar biasa sesudah bersentuhan dengan kaki baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan saya yang di dunia menceritakan tentang wanginya Nabi Muhammad, di akhirat nanti bisa sungguh-sungguh mencium wanginya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kamu yang hari ini diperdengarkan, dikisahkan tentang wanginya Nabi Muhammad, di hari akhirat nanti kamu semuanya bisa diizinkan Allah untuk mencium aroma wanginya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal. Nabi dibawa naik
menembus langit demi langit, langit demi langit, Bu. Semua langit yang dimasuki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badarahu bitaslimat, semuanya bersegera mengucap salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Disebutkan, ceritakan sama Habib Ali Habsyi dalam kitab Maulid yang tadi ibu baca. Ma min sama'in wala jaha illa wa badarahu ahluha bittahiyat. Tidak ada satu langit dimasuki Nabi kecuali semua penghuni langit tersebut dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala semuanya segera mengucapkan taslimat, mengucapkan salam, mengucapkan penghormatan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min sama'in wala jaha illa wa badarahu ahluha bitarhibi wat takrimi wat ta'hil. Gak ada satu langit dimasukin Nabi kecuali semua penghuninya dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan ahlan wa sahlan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malaikat, Bu. Nabi Muhammad lihatin ngeri bener. Gede, duduk di atas singgasana. Mukanya kagak ada senyum-senyumnya. Disamperin Nabi. Assalamualaikum ya malaikatullah. Salam untukmu wahai malaikatnya Allah. Diem aja. Mukanya nyeremin, nggak ada senyum-senyumnya, nakutin. Nabi Muhammad mundur, nanya sama malaikat Jibril, siapa sih dia wahai Jibril? Siapa nih kagak ada senyum-senyumnya? Innahu hadimul laddat mufarriq bainal ahbab. Dia ini emang gak ada senyum-senyumnya wahai Rasul, karena dia adalah malaikat yang menghancurkan kenikmatan dunia. Dia adalah malaikat yang memisahkan orang dari seseorang yang dia cinta. Innahu qabidur ruh Israil alaihi salam. Dia adalah malaikat pencabut nyawa Israil alaihi salam. Bu, ibu jangan gak senyuman. Ibu harus rajin senyum, Kak, Dek, Nak. Jangan suka cemberut, kamu bukan malaikat Israil. Pernah ngelihat seseorang lebih sering dan lebih indah senyumnya dari baginda Nabi besar Muhammad. Ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Nabi tidak mengucapkan satu ucapan melainkan diiringi dengan senyuman. Ngomong sama siapapun Nabi Muhammad sambil senyum, sambil senyum, sambil senyum. Jadi kalau kamu mau ikut Nabi Muhammad, rajin-rajinlah tersenyum. Kecuali kalau kamu mau ikutnya malaikat. Serah dah tuh. Ntar jangan sedih kalau ada yang manggil Israel. Sehingga sekalian, Nabi wawancara, tanya-tanya sama malaikat Israel. Sesudah malaikat Israel akhirnya jawab salamnya Nabi Muhammad karena ditegur sama Allah. Ajib nida Habibi Muhammad. Jawabin panggilan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israel pun kemudian menjawab salamnya Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Muhammad Rasulullah. Nabi nanya-nanya, Israel, dari mana kamu tahu umurnya orang udah deket lagi? Liatin depan kita nih. Wahai Nabi Muhammad, ada pohon. Di masing-masing daunnya ketulis nama orang yang ada di atas muka bumi ini. Yang hidup ada semuanya. Yang daunnya masih hijau berarti umurnya masih rada panjang. Tapi yang daunnya udah menguning, tuh umurnya udah deket lagi. Sampai daunnya nanti jadi coklat, kering, jatuh. Jatuhnya ke lubang rezeki. Biasanya orang kalau mau mati rezeki udah ketahan. Udah gak bisa ada lagi rezeki yang masuk. Perawat, dokter ada tuh yang pernah ngasih tahu sama saya. Kalau udah
infus nggak bisa masuk tuh ustazah, berarti udah deket ajalnya ustazah. Ternyata emang bener ya. Segala infus udah nggak bisa masuk tuh bu. Rezeki berupa apapun udah nggak bisa masuk, udah makan muntah, nah tuh udah deket tuh. Ayo coba diingat-ingat. Udah gak bisa masuk. Rezeki udah gak ada lagi tulisannya udah. Jatuh dia ke lubang rezeki, habis itu jatuh ke lubang nafas. Saat ia mulai jatuh si daun itu ke lubang nafas, aku pun utuskan para malaikat-malaikatku untuk mulai mencabut nyawanya. Jadi malaikat Israel itu satu bu, pasukannya banyak. Ibu jangan sampai mikir nih kayaknya malaikat Israel lagi sibuk nih. Lagi ada banjir bandang, kayaknya di sini kita aman dah. Nggak ada bu, siapa bilang? Satu orang tuh yang nyabut nyawanya banyak. Pasukannya malaikat Israel banyak. Kamu nggak perlu khawatir malaikat Israel kehabisan stok orang, stok malaikat. Buat nyabut nyawa, akan selalu siap untuk menyabut nyawamu. Kapanpun catatan takdir, jika sudah sampai ajal padamu. Cabut nyawanya. Mudah-mudahan Allah ringankan saat pencabutan nyawa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad ketemu para nabi. Nabi Muhammad jumpa malaikat-malaikat. Nabi Muhammad lihat malaikat-malaikat yang ibadah di tiap langit. Sampai kemudian Nabi Muhammad ngelihat surga, Nabi Muhammad ngelihat neraka dan melihat percontohannya. Nanti di surga kayak begini, nanti di surga kayak gitu. Jadi ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad bukan hanya lintas tempat, tapi juga Nabi Muhammad lintas waktu. Diperlihatkan surga untuk nantinya, saat nanti di surga tuh kayak gitu. Makanya Nabi Muhammad kan cerita, waktu malam saya di Isra Mi'raj kan saya lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka begini, kebanyakan penghuni surga begini. Kan udah diceritain sama Nabi. Loh, bukannya surga neraka tuh sekarang masih kosong? Oh, masih kosong. Lantas surga yang mana dan neraka yang mana yang sudah dilihat oleh Nabi Muhammad pada malam Isra dan Mi'raj? Bukan surga neraka yang di zaman sekarang, Bu. Kalau surga neraka di zaman sekarang tuh, Bu, kayak wahana Dufan di malam hari. Udah ada apa belum? Ada, tapi masih tutup. Kan begitu? Tapi yang dilihat Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj adalah percontohan surga neraka untuk saat nanti ketika semua manusia sudah ada di surga, ketika nanti manusia sudah ada yang berada di dalam neraka. Makanya Nabi Muhammad bisa cerita orang di surga begini, orang di surga begitu. Karena memang yang dilihat oleh Nabi Muhammad bukan saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj pada tahun ke-11 dari Hijriah itu, Bu, dari kenabian itu, bukan. Tapi lintas waktu saat surga nerakanya memang sudah, manusia saat itu sudah berada di antara surga ataupun neraka. Makanya, Bu, yang dilihat Nabi Muhammad umatnya yang di surga ataupun di neraka. Nah itu saat dilihat Nabi malam Isra Mi'raj, kamu adanya di surga apa di neraka? Nah itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Semoga jadi umat Nabi Muhammad yang ditetapkan iman Islamnya, amin. Hingga kelak di hari akhirat nanti kita Allah masukkan ke dalam surganya, amin. Bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sampai ketika sudah melewati semua langit-langit tersebut, ada saatnya, Bu, ketika malaikat Jibril pamitan Nabi Muhammad, hahuna ya Rasulullah. Sampai di sini aja wahai Rasul, silahkan lanjutkan perjalananmu seorang diri. Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, fi mithli hadzal makan tarakal habibu habibah. Wahai Jibril, apakah di tempat semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya?
Kamu katanya sayang sama saya. Masa saya ditinggalkan di tempat asing, gak pernah saya lihat sebelumnya ini. Tour guide masa ninggalin. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, bukan gak sayang, bukan gak cinta. Walakin malana illa lahu maqamun ma'lum. Semua dari kami nih para malaikat punya tempat yang tertentu. Ada batasannya. Saya kalau disuruh ngelewatin sejengkal aja dari tempat yang diizinkan Allah, terbakarlah jasadku wahai Rasulullah. Tenang wahai Rasul, tenang. Kamu tidak akan berjalan sendirian. Kamu hanya akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampai gak mau, Bu, ada malaikat Jibril di antaranya dengan Nabi Muhammad. Jalan cintanya Allah. Isra Mi'raj, jalan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju cahaya. Menuju Sidratul Muntaha. Sidratul puncak, muntaha tuh yang tertinggi. Bayang ibu-ibu. Ustazah, berarti Allah ada di Sidratul Muntaha? Enggak. Allah itu, Bu, tidak bertempat, tidak berarah. Karena Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan semua arah. Kalau dibilang Allah ada di Sidratul Muntaha, sebelum Allah menciptakan Sidratul Muntaha, Allah ada di mana? Oh, dibilang Allah ada di arsy. Bukankah arsy adalah sesuatu yang Allah ciptakan? Sebelum Allah ciptakan arsy, Allah ada di mana? Nggak akan habis-habis kalau kayak gitu modelnya. Lantas bagaimana? Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Ibu-ibu sekalian, lah terus kok ada Sidratul Muntaha? Karena Nabi Muhammad perlu tempat untuk perjumpaannya dengan Allah. Allahnya gak bertempat, gak berarah. Nabi Muhammadnya sebagai makhluk, sebagai manusia, perlu tempat, perlu arah. Itu sebabnya Allah jadikan Sidratul Muntaha sebagai tempat pertemuan antara Allah dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Malaikat Jibril cuman bilang gini, pesen gini, oh ya Rasulullah, nanti kalau ketemu Allah jangan lupa ucap salam. Kita tuh kadang-kadang kalau ketemu sama yang paling kita cintai atau yang paling kita kagumi, kadang-kadang enggak ingat ucap salam. Saya pernah lihat tuh, Bu, tuh orang-orang ketemu sama aktor Korea. Cewek-cewek ketemu sama aktor Korea, ya ampun, Bu, ada yang pingsan. Ada yang udah, wah, opa, pingsan. Boro-boro ucap salam, teriak-teriak doang dia. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipesenin sama malaikat Jibril. Nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Kaifa uhayyih ya Jibril? Bagaimana caraku ucap salam wahai Jibril? Nabi Muhammad, Bu, manusia paling tinggi ilmunya, tapi punya guru. Kalau ada sesuatu yang enggak jelas ditanyain. Gimana caraku ucap salam? Ajarkan aku wahai Jibril. Malaikat Jibril ngajarin, qul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kenapa Nabi Muhammad pakai nanya? Karena gini nih, Bu nih. Kita kalau ketemu sama orang, kita ucap salam, assalamualaikum ayuhan nabi. Kalau ketemu sama Nabi kan itu ya. Kalau kita mau ucap salam sama orang, assalamualaikum ya fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Artinya semoga salam dari Allah, kesejahteraan, keselamatan dari Allah, Allah berikan padamu. Nah kalau kita ucap salam, kita bilang assalamualaikum ya Allah, semoga keselamatan dan kesejahteraan dari Allah untukmu ya Allah. Nah kan gak bisa begitu. Makanya Nabi Muhammad nanya, kaifa uhayyih, bagaimana caraku ucap salam kepada Allah? Malaikat Jibril ajarkan, qul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucap salam kita kepada Allah. Ucap salam hamba kepada Allah. Nabi kemudian dihantar, diberangkatkan, menempuh hijab demi hijab, alam demi alam, melewati Lauhil Mahfud, melewati Ummul Kitab, Rafrafil Ahdar,
menembus hijab demi hijab, melewati arasy, melewati kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya melebihi luasnya langit dan bumi. Semua tuh dilewatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Sidratul Muntaha, kana qaba qausaini au adna, hingga jaraknya menjadi lebih pendek daripada 2 tombak. Kayak saya dengan soft yang pertama nih. Sedekat itu, au adna, bahkan lebih dekat lagi daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun berjumpa dengan Allah. Nabi segera sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika sujudnya dirasa cukup, Nabi Muhammad duduk dengan duduk tahiyat. Duduk tahiyat akhir, Nabi kemudian mulai mengucapkan yang diajarkan malaikat Jibril padanya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan yang selalu bertambah kebaikannya, segala penghormatan, segala kebaikan, segala amal soleh, segala doa, kami selalu mempersembahkannya untukmu ya Allah. Semua ibadah kami lakukan untukmu. Semua penghormatan kami tujukan padamu. Semua doa, semua kebaikan yang kami lakukan adalah persembahan kami untukmu ya Allah. Salam Nabi Muhammad kepada Allah. Salamnya dijawab sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahan Allah selalu tercurah padamu. Wah, kayak apa itu Bu, seneng ya Bu. Tapi segitunya ada yang gak dilupa sama Nabi Muhammad. Begitu Allah jawab salamnya, Allah berikan salam Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad segera menyusuli dengan ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Terima kasih atas salammu untukku ya Allah, tapi salammu persembahkan juga untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Kita nggak dilupain sama Nabi. Di malam peristiwa Isra dan Mi'raj, saat Allah berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah didoain sama Nabi Muhammad, diikut sertakan oleh Nabi Muhammad, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sampai di peristiwa agung, kenikmatan terbesar, kemuliaan paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak lupa kepada kita umatnya. Nabi gak lupa sama kita di Sidratul Muntaha. Lantas kenapa kamu baru jalan-jalan ke Bali aja lupa sama Nabi Muhammad? Ampe kerudung gak tahu kemana. Ampe bajunya jadi lain modelnya. Kamu umat Nabi Muhammad, masa baru ketemu laki-laki yang bilang, aku gak sanggup hidup tanpamu. Kamu udah langsung lupa sama Nabi Muhammad, lupa sama ajarannya Nabi Muhammad, lupa bahwa kamu adalah umatnya Nabi Muhammad yang semestinya taat kepada Nabi Muhammad. Nabi saat seneng di Sidratul Muntaha gak lupa sama kamu, maka saat kamu seneng jangan pernah lupa sama Nabi Muhammad. Saat susah juga jangan lupa sama Nabi Muhammad. Jangan saat duit lagi kurang kamu kemudian ambil pinjol, haram Bu, haram. Saat udah lagi susah dikit aja, udah lupa sama syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngerasa ditinggalin sama suaminya karena suaminya naksir menjanda belakang rumah, udah langsung mau datang ke mbah dukun. Kamu lupa, kamu umatnya Nabi Muhammad. Kamu umatnya Nabi Muhammad.
kecantikan, pakai berangkat pula ke Korea buat mancungin hidung. Suami saya ninggalin saya harus dapetin laki-laki yang lebih cakep, lebih bagus daripada dia. Jangan tiap susah kamu lupa Nabi Muhammad, kamu seneng lupa sama Nabi Muhammad. Kalau kamu caranya kayak begitu, kamu gak akan jadi umatnya Nabi Muhammad ketika datang di hari akhirat nanti. Padahal itu adalah senjata kita, andalan kita, tabungan kita. Jika kita datang di hari akhirat sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab di hari akhirat yang gak akan pernah lupa kepada umatnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Di saat nabi-nabi yang lain bilang Rabbi salimni, salimni, oh ya Allah selamatkan diri saya, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya. Nabi Muhammad satu-satunya yang akan tetap berkata Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Saudaraku sekalian saya muliakan, peristiwa agung Isra dan Mi'raj adalah perjalanan cinta yang ditempuh oleh kekasih bersama dengan kekasihnya. Perjalanan cinta yang ditempuh oleh kekasih berjumpa dengan kekasihnya. Perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Sang Maha Cahaya An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah Sang cahaya di langit dan di bumi. Perjalanan ini menyisakan kepada kita sebuah pelajaran besar. Kamu ikut Nabi Muhammad, kamu menuju cahaya. Kamu tinggalkan Nabi Muhammad dalam hidupmu, kamu tidak menuju selain kegelapanmu sendiri. Kamu ikuti jalannya Nabi Muhammad, kamu taati dan kamu cintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan membawamu kepada Allah, membawamu kepada keselamatan hidup, dunia maupun akhirat. Kamu taati Nabi Muhammad, kamu cintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan membawamu kepada kedamaian. Nabi Muhammad akan membawamu kepada kenikmatan. Nabi Muhammad akan membawamu kepada pertemuan indah dengan Allah. Kamu akan menjadi seperti Nabi Muhammad di akhirat nanti. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang bercahaya di hari akhirat nanti karena mereka diizinkan untuk memandang kepada Allah. Seindah-indah pertemuan dengan Allah. Ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Nabi akan membawamu menuju Allah. Nabi akan membawamu menuju surga. Kerjakan sholat, jangan pernah tinggalkan. Itu adalah oleh-oleh Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sholatmu adalah perjalanan ringanmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan cintamu menuju Sang Cahaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.